Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami di eh, salah satu kafe di Jakarta Selatan. Eh, Hari ini kita ingin menjelaskan terkait dengan ditunjuknya saya sebagai kuasa hukum dari saudara Endang Herman ya. Surahman. Endang Surahman ya. Jadi hari ini alhamdulillah kami bertemu lagi untuk yang kesekian kalinya. Dulu beliau pernah bersama saya untuk bergabung di Stinky ya, jadi vokalis Stinky, tapi hari ini saya menjadi kuasa hukum beliau. Alhamdulillah malam ini kita sudah sah menjadi mitra strategis dari kuasa yang telah kami buat, kuasa nomor 570. Rencananya setelah kuasa ini kami akan mengambil langkah hukum, beberapa langkah hukum yang setelah kami perhatikan, baik dari kubu Andri Taulany ya, Andri Taulany sebagai vokalis mantan atau vokalisnya Stinky era dulu ya, dengan saudara Irwan ya. Ada beberapa case yang akan kami angkat dalam perkara ini, dan terakhir nanti akan kami angkat juga perkara tentang hak cipta yang berkaitan langsung dengan hak cipta terkait dengan lagu yang telah diciptakan oleh klien kami, saudara Endang Surahman. Endang Surahman ya, Endang Surahman, sorry. Beberapa kali beliau menciptakan lagu. Nah, nanti penjelasannya beliau yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah hukum, nanti saya akan jelaskan. Tapi sementara ini biar beliau menjelaskan. Silakan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini saya memilih Bapak Daus untuk menjadi kuasa hukum saya, karena memang video saya sebelumnya itu dianggap oleh teman-teman dari pihak Stinky video larangan yang tidak kuat. Jadi oleh sebab itu saya memutuskan untuk bekerjasama dengan kantor hukum law firm dari Daus untuk bisa menemani saya untuk melaporkan hal ini ke pihak ranah hukum, supaya apa yang saya larang, apa yang saya tuntut dalam video kemarin itu bisa lebih kuat untuk larangan untuk membawakan lagu-lagu saya kepada Andre dan teman-teman Stinky. Juga setelah saya amati dari respon mereka itu, ada beberapa pernyataan dari Irwan itu yang membuat menurut saya itu udah merupakan bagian dari pencemaran nama baik saya. Ada beberapa hal yang tidak saya ungkapkan, dia menyatakan boleh dibilang penghinaan, ada penghinaan juga, ada ya, intinya ada pencemaran baik. Jadi saya berharap bisa bekerjasama dengan baik dengan law firm dari saudara Daus. Ya, itu aja. Jadi rencananya kami hari Senin nanti di tanggal 7 ya, di tanggal 7 kami akan melayangkan somasi kepada saudara Andri Taulany, kepada saudara Irwan, dan kepada manajemen Stinky. Tanggal 7 besok kami akan mulai melayangkan somasi. Nah, setelah somasi kami akan mengambil langkah hukum terkait dengan itu, karena somasi pertama melalui lisan beliau sudah dilayangkan secara visual ya, somasi terbuka. Jadi artinya somasi pertama tinggal kami melengkapi somasi kedua nanti. Setelah itu kami akan mengambil langkah hukum, karena melihat daripada somasi-somasi yang diberikan oleh klien kami ini dianggapnya mungkin sepele dan dianggap main-main, sehingga ada tayangan parodi dari saudara Andri Taulany, dan ada beberapa pernyataan saudara Irwan juga yang menjatuhkan martabat klien kami, sehingga kami menganggap ini perlu untuk mengambil langkah hukum. Dan ini hal yang serius bagi klien kami, karena memang secara bertahun-tahun ya lagunya dipakai oleh manajemen Stinky tanpa perjanjian yang jelas ya, dan semau-maunya gitu. Sementara dari lagu karya ciptanya klien kami ini, kita tahu ya, itu lagu pamungkas dari Stinky yang bisa mengangkat saudara Andre Taulany sehingga dia menjadi artis papan atas ya seperti sekarang ini. Jadi
yang kita cari itu adalah norma daripada pergaulan. Jadi pergaulan tanpa norma itu akan menyampingkan adab. Nah, maka ketika tidak ada adab, yang ada hanya hinaan dan kesombongan. Nah, makanya untuk membungkam kesombongan Andri Tolani, membungkam kesombongan daripada manajemen Stinky ini, kita akan buktikan nanti di jalur hukum. Gitu. Jadi kita hari Senin udah mulai somasi pertama. Gitu. Tapi Pak, kan Irwan sempat akan bicara kalau misalnya dari pihak Pak Endar sendiri itu nggak bisa semena-mena karena ini juga salah satu ciptaan dari si Pak Irwan sendiri. Itu gimana mungkin? Nanti ada langkah-langkah hukum kami yang akan membatalkan pernyataan saudara Irwan sendiri. Dia juga harus membuktikan karena bahwa memang porsinya jauh berbeda. Ya, dia juga harus membuktikan karena beliau tuh hanya menitip beberapa bait kata-kata di situ. Ya, kata-kata terakhir salah satu lagu itu ada kata-kata yang dititipkan oleh beliau. Nanti kata-kata itu pun akan kita ganti. Rencananya akan kita ganti karena itu hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh beliau 98%. Artinya di sini siapa yang lebih banyak berkarya di situ itulah yang memiliki lagu tersebut. Bukan orang yang numpang nitip kata-kata baru langsung mengaku itu lagunya gitu. Jadi artinya di sini banyak fakta integritas ya, data-data yang bisa kita kumpulkan nanti ke depan untuk bahan-bahan kita, apakah kita akan mengambil langkah gugatan atau laporan polisi. Jadi ini bentuk daripada keseriusan klien kami, karena klien kami merasa selama ini disepelekan. Bayangkan aja, dari segitu banyaknya royalti, klien kami hanya dihargai 500.000, 250.000. Artis sebesar Andri Tolani, sebesar Irwan ya kan, hanya menghargai klien kami dari jasanya ini yang mengangkat mereka itu dengan jasa 250.000 gitu. Artinya ini udah bukan penghinaan lagi, ini pelecehan. Tetapi sebelumnya memang klien kami ini menghargai norma pergaulan, estetik dalam bergaul gitu. Jadi estetika itu yang dimunculkan oleh klien kami. Namun estetika itu juga tidak dihargai ketika norma itu dilanggar oleh Andri Taulani dan kawan-kawan. Makanya klien kami bersikukuh akan memperjuangkan haknya sampai manapun. Kita akan melakukan upaya hukum. Kita akan melaporkan pihak-pihak yang memang sudah disomasi tapi meledek. Sudah disomasi tapi meledek. Arti meledek ini, saudara Andri Tolani sudah disomasi tapi dia dengan gamblang di media sosial, dia meledek seakan menghina klien kami. Walaupun dia tidak melakukan atau mengatakan sesuatu, tapi dengan parodi-parodi itu seakan-akan tidak menghargai daripada jasa-jasa klien kami yang telah mengangkat nama besar dia gitu. Artinya dia sudah besar sekarang, dia mau gede kepala, ini klien kami juga nggak bisa disepelekan gitu. Jadi kami akan ambil langkah hukum gitu. Ya, klien sendiri mungkin udah menghubungi secara pribadi atau bagaimana? Ya, jadi memang sebelum video itu saya rilis, saya sempat mencoba menghubungi Andre melalui WhatsApp atau telepon, tapi memang benar-benar nggak ada respon. Itu saya tunggu 2-3 hari. Saya pikir ada Andre bisa menghubungi balik dengan chat WA atau telepon, tetapi nggak ada sama sekali. Jadi emang udah menghubungi tapi tidak ada respon. Iya. Bang, untuk soal royalti bang, tadi kan abang bilang 250 sampai 500.000. Nah itu dari awal lagu itu keluar itu atau gimana? Ya, nggak dari awal. Jadi itu terjadi ketika saya sempat rehat. Saya rehat karena ada sakit. Waktu itu masih ada pengerjaan single Stinky di lagu, saya lupa lagu apa yang waktu itu masih sama Yoda. Nah jadi Irwan sempat bilang ya udah lo rehat dulu. Nanti ketika rehat, ketika Stinky ada beberapa tawaran job atau apa, mereka akan kasih ya kasarnya jatah lah gitu kan. Itu ini masih kebijakan dari Stinky, dan itu sebetulnya bukan bagian dari performing right, bukan bagian dari royalti performing right. Nah dengan nilai segitu juga saya sempat bicara dengan Irwan untuk meminta direct license untuk performing right-nya. Waktu itu saya ajukan ke Irwan itu nggak besar,
itu karena kita berawal dari pertemanan dan persaudaraan, saya hanya meminta 2% dari nilai kontrak per event. Nah, kalau dari Irwan sendiri dia nggak masalah dikasih, tapi ada penolakan dari Nano dan Edi dan manajemen Stinky. Yang pada akhirnya nggak ada titik temu sampai hari ini. Oke, Bang. Tadi Stinky juga tetap nggak menggubris lah somasi yang pertama, dan Stinky Ribbon ini akan tetap membawakan lagu Mungkin sendiri. Menurut Abang gimana sih? Ya, Ya. nanti secara hukum ya, secara hukum kalau klien kami sudah mensomasi pertama, besok kita somasi lagi. Kalau memang mereka nekat ya itu bagus sekali, Ya. sangat bagus karena untuk memuluskan gugatan kami gitu. Kami akan gugat 100 miliar, kita akan gugat 100 miliar manajemen Stinky. Nah, mungkin Andre mereka nggak Tidak memandang mengindahkan. saya, berarti nggak mengindahkan apa yang saya larang berarti. tidak mengindahkan administrasi hukum yang sudah dijalankan gitu. Nah, kita memang rencana gugat 100 miliar. Gitu. 100 miliar untuk Andri dan Stinky serta Irwan. Tiga-tiganya kami gugat 100 miliar. Berarti emang dari semua kasus dari awal kemarin dari Jakarta juga emang nggak ada monopolis sama sekali. Nggak. Sampai saat ini nggak ada. Jadi malah seolah-olah memainkan dengan membuat video parodi seperti itu ya, Bang. Ya itu melecehkan daripada somasi kami. Kami anggap itu melecehkan. Karena itu arahnya kan kepada klien kami. Klien kami sudah jelas mensomasi dengan serius, ya kan? Karena somasi itu bisa saja lisan, bisa saja tulisan kan gitu. Sama kedudukannya sama seperti surat kuasa. Kuasa itu bisa lisan, bisa tertulis kan gitu. Artinya dengan somasi pertama yang dilayangkan oleh klien kami melalui media sosial, lalu diparodikan oleh saudara Andi, ini masuk dalam delik aduan absolut. Gitu. Artinya nanti di sini kita akan kaji pasal mana yang bisa kita munculkan di pelaporan kami di pihak polisian, khususnya undang-undang ITE. Kita nanti akan kaji. Gitu. Kalau dari pihak sana ada etikat baik, Bang, masih sidang apa masih ada akan damai atau gimana gitu? Iya, memang harapan saya dari awal seperti itu, untuk merapikan administrasi dari supaya yang namanya aturan dari performing right itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan memang. Cuman kan sampai saat ini pun belum ada respon sama sekali. Kalau saya lihat sih mereka sepertinya akan tetap dengan pendirian mereka. Mereka nggak akan setuju dengan apa yang saya ajukan. Kelihatannya seperti itu. Berarti nggak ada damai ya, Bang? Ya kalau damai sih dari saya terbuka. Tergantung mereka. Kalau mereka mau datang bermediasi duduk bareng ya nggak masalah. Nanti kan akan ada namanya pembicaraan untuk yang berhubungan dengan performing right dan hak cipta dan etika dan norma itu. Tapi kata pihak Irwan katanya Bapak sempat menghubungi dia juga Pak Irwan. Betul. Tapi katanya ada percakapan yang kayak percakapan biasa aja, nggak ada yang mungkin soal somasi. Malah Pak Irwan meminta kayak jatah ini mana? Betul. Karena memang sebelum somasi ini saya layangkan, saya juga melihat ada beberapa jadwal event dari Stinky itu tanggal 1 memang sudah ada. Dan saya bilang kan karena memang sudah ada pembicaraan yang saya mengajukan 2% itu nggak dapat. Akhirnya kan tetap dari pihak Irwan maunya 500.000. Nah, itu tetap harus saya tanyakan karena kan itu memang hak saya sebetulnya kan. Semestinya memang harusnya larangan itu sebetulnya udah berlaku sebetulnya. Karena kan saya buat video itu per tanggal 30. Berapa ya? Saya lupa. 30 Desember ya. Iya. 30 Desember itu kan masih ada 2 hari, 31 dan tanggal 1. Seharusnya kalau mereka menghargai saya, mereka nggak akan berani membawakan lagu itu. Itu. Tetapi karena mereka sudah melakukan ya sudah. Jadi kalau jadi maaf saya potong, maksud saya gini, agar tidak melebar, jadi seharusnya saudara Andri dan Stinky, khusus saudara Andri ya, melihat jasa beliau. Dulu Andri itu gimana pertama kali masuk ke Stinky, beliau lah yang menjemput ke kosan nih waktu masih kos. Kan Andri bukan orang sini, Andri itu bukan orang Jakarta, beliau orang seberang. Gitu. Jadi menurut cerita beliau gitu ya. Nggak gitu. Nggak begitu. Jadi
Enggak, saya nggak percaya gitu, enggak. Ya memang sih artinya dulu Andris di awal itu dia sebetulnya drummer, dia drummer. Kilas Jadi balik ya. ini agak flashback ke belakang jauh. Andri itu dulunya seorang waktu ketika bergabung dengan band itu dia drummer. Nah itu saya mengusulkan kepada Irwan untuk ya sudah Andri aja deh yang menjadi seorang vokalis, karena di antara kami berlima ini dia yang good looking lah, yang lebih good looking, jadi bisa menjual saat itu. Makanya akhirnya Irwan setuju dan Andri menjadi vokalis sampai terakhir sebelum Andri keluar. Itu jadi boleh dibilang kalau saya nggak ada mengajukan usul seperti itu mungkin nanti nggak bisa Ya, jadi jasa Andri beliau lah yang sekarang. istilahnya membuat Andre itu jadi vokalis. Tadinya Andre drummer Ya. gitu. Sebenarnya harus melihat dari situ gitu. Jangan melihat sekarangnya, tapi lihat di situ jasanya seperti apa gitu. Itu aja sih. Bang, mungkin kita tarik ke belakang sedikit Bang, sebenarnya permasalahan awalnya seperti apa sih, karena banyak masyarakat yang menilai ini semua serta-merta soal uang seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi Bang? Akhirnya Ya. mensomasi tidak boleh membawakan lagu mungkin kan? Ya, jadi dari awal itu saya orangnya legowo ya, artinya dengan lagu yang 90% ciptaan saya, Irwan 10%, dari dulu itu pembagian royalti dibagi rata. Nah, cuman sejauh ini dari pihak Irwan santai-santai aja, tapi akhirnya saya berpikir ke depan ini kan yang namanya royalti itu kan seumur hidup. Nah, saya berpikir masa ya sih begini terus gitu pembagian. Saya dari dulu udah terlalu baik buat mereka. Dari royalti album kedua aja, lagu Jangan Tutup Dirimu yang bener-bener pure lagu saya 100%, itu saya bagikan ke teman-teman berlima, saya bagi rata. Itu saya nggak apa ya? Nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan. Nah, tapi begitu ketika berjalan ke sini ya mereka nih udah mulai apa ya istilahnya, mereka lupa gitu dulu seperti apa. Nah, sebetulnya kan saya simpel aja, saya hanya minta porsi saya nih gitu. Yang pernah terjadi kan contoh ada lagu saya itu dipakai oleh iklan dari salah satu bank, itu tetap dibagi rata 50-50. Saya sempat bicara di depan publisher, di depan label. Saya sempat komplain, saya nggak mau dong dapat segini karena kan lagu saya kan 90%. Nah itu Irwan menolak, ya, kalau nggak mau ya udah dibatalin aja. Saya juga kok begini ya, akhirnya saya mengalah lagi. Ya udah oke deh kita bagi dua, itu iklan yang pertama. Nah belum lama ini juga ada tawaran iklan juga untuk satu produk. Saya juga belum bisa bicara karena memang udah langsung ada rame dengan pemberitaan ini. Jadi lebih ke apa ya, saya baik mengalah lah gitu. Jadi untuk saat ini saya mau mendapatkan hak saya yang benar-benar dengan sesuai dengan porsi saya, itu aja. Jadi hitung-hitungannya begini, hitung-hitungannya kalau memang Irwan merasa lagu mungkinkah ya? Mungkin ya? Lagu mungkinkah itu dia mempunyai mempunyai karya juga di situ sekitar 10%. Ya sudah, pembagiannya ya itu dia pembagiannya gitu. Tapi kita kembalikan lagi dari awal. Dari awal ini lagu mungkinkah, lagu Jangan Tutup Dirimu ini kan dibagi sama. Dihitung lagi dari awal. Gitu loh. Nanti akan saya hitung tuh dari awal. Haknya beliau murni lagu mungkinkah kita undang lagi, kita hitung lagi dari awal. Karena perjanjiannya nggak jelas. Tuh, jadi artinya nggak jelas bagaimana hak dan kewajibannya, berapa persen untuk ini, tidak ada perjanjian seperti itu. Ini istilahnya tidak jelas gitu loh. Makanya nih kita hitung lagi dari awal, dari mulai Stinky dibentuk. Berapa miliar nih udah rugi beliau. Karena selama ini kan yang seperti yang dikatakan oleh klien kami, ini dapat lagu Jangan Tutup Dirimu harusnya 100%, untuk beliau dibagi-bagi 50%. Nah, royalti itu mana? Kebalikan sekarang. Kalau memang hitung-hitungannya seperti itu. Gitu loh. Jadi kita akan hitung tuh dari awal mulai tahun 90-an berapa kali kita dapat itu, nanti beliau akan rincikan. Nanti akan masuk dalam gugatan saya gitu. Gitu. Gitu sih. Berarti dengan somasi ini terjadi karena memang sikap semena-mena Pak Irwan ya? Iya, semena-mena Stinky, Irwan dan Andre Tolani terutama yang selalu menyepelekan klien kami. Jadi nanti kan kita buktikan di
Bang, berarti untuk penegasan pertanyaan terakhir ya, Bang, akan melakukan somasi di hari Senin dan apabila tidak ada etikat baik akan melaporkannya ke pihak yang berwajib sendiri. Ya, kami akan melaporkan kalau memang deliknya masuk, kita lapor undang-undang ITE. Undang-undang ITE, dan kami akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ya, ganti rugi ya 1365 dan gugatan lainnya terkait dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 nomor 28 tahun 2014 gitu. Tentang hak cipta ya.